Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjut untuk menjelaskan serat Pangracutan 3 yang terlengkap merangkum kitab serat ini, yang judulnya adalah Makna Surga Neraka, Alam Kematian dan Perbedaan Waktu di Dunia dan Akhirat, Serat Pangracutan bagian 3. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal faham dan tidak menjadi fitnah karena kegagal fahaman Anda. Sebelum lanjut ke bab penjelasan serat Pangracutan bagian 3 ini, supaya Anda mengerti sepenuhnya dan tidak gagal faham, Anda tonton terlebih dahulu part 1 yang berjudul Rahasia Keadaan Jasad Setelah Meninggal dan part 2 yang berjudul Ilmu Hilang Jasad Seketika. Ini adalah rangkuman terlengkap kitab atau serat Pangracutan yang banyak disembunyikan para wali dan ahli ilmu kebatinan tanah Jawa. Bab 6, Perbedaan Waktu di Dunia dan Akhirat. Di dunia sehari, di akhirat sebulan. Di dunia sebulan, di akhirat 1 tahun. Sedangkan di dunia 1 tahun, di akhirat sewindu. Saksinya seperti orang waktu mimpi. Bab 7, Alam Setelah Kematian. Kepala adalah keadaan Baitul Makmur, otak keadaan kantong, menyebabkan adanya cahaya menjadi terbuka wajahnya. Manik keadaannya pramana, menyebabkan adanya warna menjadi terbukanya penglihatan. Budi keadaannya pranawa, menyebabkan adanya karsa menjadi terbukanya bicara. Nafsu keadaan hawa, menyebabkan adanya suara menjadi terbukanya pendengaran. Sukma keadaannya nyawa, menyebabkan adanya cipta menjadi terbukanya penciuman. Rasa keadaannya atma, menyebabkan adanya wisesa menjadi terbukanya perasa. Inilah yang menjadi 3 larangan perbuatan yang menyimpan 3 keadaan. Jangan mengumpat, jangan mengucapkan kata-kata cabul dan terhanyut pada pemikiran yang tidak baik. Jangan menimbulkan budi yang bukan-bukan, jangan melakukan perzinahan dengan bukan haknya, atau akan menimbulkan gangguan dalam kehidupannya, membuat gelap alam sampai akhir hayatnya. Karena keadaan akhirat yang akan dilalui 7 perkara, maka jangan dianggap remeh. Sesungguhnya aku zat yang maha pencipta dan maha kuasa, yang berkuasa menciptakan segala sesuatu, terjadi dalam seketika, sempurna karena kodratku. Di situ sudah terbukti atas perbuatanku, sebagai kenyataan kehendakku. Terlebih dahulu kuciptakan hayu bernama Sajaratul Yakin, yang tumbuh dalam alam Adam Makdum yang azali abadi. Setelah itu cahaya bernama Nur Muhammad, lalu kaca bernama Mir'atul Hayai, kemudian nyawa bernama Roh Idopi, lalu lampu kandi, lalu permata bernama darah, akhirnya dinding jalal bernama hijab. Itulah yang menjadi penutup keberadaanku. Penjelasannya satu persatu seperti ini. Yang pertama, Sajaratul Yakin, yang tumbuh dalam alam Adam Makdum yang azali abadi, artinya pohon kehidupan yang berada dalam jagat yang sunyi senyap segalanya dan belum ada sesuatu apapun, merupakan hakikat zat mutlak yang kodim, artinya hakikat zat yang lebih dulu, yaitu zat atma yang menjadi wahana alam ahadiyat. Yang kedua, Nur Muhammad, artinya cahaya yang terpuji, diceritakan dalam hadis seperti burung merak berada dalam permata putih, berada pada arah Sajaratul Yakin.
Itulah hakikatnya cahaya yang diakui sebagai tajallinya zat di dalam nukut gaib, sebagai sifatnya atma menyebabkan adanya alam wahdat. Yang ketiga, mir'atul hayai, artinya kaca wirangi. Tersebut dalam hadis berada di depan Nur Muhammad. Itulah hakikat pramana, diakui sebagai rasa zat, sebagai nama atma, menyebabkan adanya alam wahadiyat. Yang keempat, roh idofi, artinya nyawa yang jernih berasal dari Nur Muhammad. Itulah hakikat sukma yang diakui sebagai keadaan zat, sebagai tabirnya atma, menyebabkan adanya alam arwah. Yang kelima, kandil, artinya lampu tanpa api, berupa permata yang berkilauan tergantung tanpa pengait. Disitulah keadaan Nur Muhammad dan tempat berkumpulnya darah. Seluruhnya adalah hakikat angan-angan yang diakui sebagai bayangan zat, sebagai ikatannya atma, menyebabkan adanya alam misal. Darah artinya permata, mempunyai sinar 5 warna, satu tempat dengan malaikat, adalah hakikat budi. Diakui sebagai hiasannya zat, sebagai pintunya atma, menyebabkan adanya alam ajsam. Yang ketujuh, hijab, disebut dinding jalal, artinya tabir yang agung, keluar dari permata yang 5 warna pada waktu bergerak menimbulkan buih, asap, air. Itulah hakikat jasad yang diakui sebagai wahana zat, sebagai tempat atma, menyebabkan adanya alam insan kamil. Inilah jumenengnya mahligainya zat, ditata dalam Baitullah menjadi 3 keadaan yang disebut dengan wedaran triloka, wejangan tribawana, isinya 3 dunia. Bab ke-8, wedaran tribawana. Ayat pertama dinamakan terbukanya tata mahligai Baitul Makmur sebagai berikut. Sebenarnya aku mengatur singgasana di dalam Baitul Makmur. Disitulah tempat kesenanganku berada di dalam kepala Adam. Yang di dalam kepala itu yaitu dimak, yaitu otak. Yang berada dalam dimak itu manik. Di dalam manik itu pramana, adalah pranawa. Di dalam pranawa itu sukma, di dalam sukma ada rasa, di dalam rasa itu ada aku. Tidak ada pangeran, hanya aku zat yang meliputi di semua keadaan. Yang selanjutnya ayat kedua dinamakan terbukanya susunan singgasana dalam Baitul Muharram sebagai berikut. Sebenarnya aku menata singgasana dalam Baitul Muharram. Itulah tempat larangan-laranganku yang berada di dada Adam. Yang berada di dada Adam itu hati. Yang berada di antara hati itu jantung, di dalam jantung itu ada budi, di dalam budi itu ada jinem, di dalam jinem itu sukma, di dalam sukma itu rasa, dan di dalam rasa itu aku. Tidak ada Tuhan kecuali aku, zat yang meliputi keadaan. Dan yang selanjutnya ayat ketiga dinamakan terbukanya susunan singgasana dalam Baitul Muqaddas sebagai berikut. Sebenarnya aku menata singgasana dalam Baitul Muqaddas. Rumah tempat yang aku sucikan berada di dalam kemaluannya Adam. Yang berada di dalam kemaluan itu adalah pelir. Yang berada dalam pelir itu mutfah, yakni mani. Yang berada dalam mutfah adalah madi. Dalam madi itu ada manikem. Dalam manikem itu ada rasa. Dan dalam rasa itu ada aku. Tidak ada Tuhan kecuali aku, zat yang meliputi semua keadaan. Bab ke-9 yaitu surga neraka. Surga atau sarwa arga, semua yang diperbuat selalu kebaikan. Semua orang memujinya sampai akhir hidup, selalu dibicarakan orang. Dan kematiannya akan disesali, disayangkan. Dan orang akan selalu membicarakan tentang kebaikan-kebaikannya. Neraka adalah perwujudan dari watak seseorang yang berkelakuan jelek. Maka hidupnya akan cacat di dunia bahkan sampai akhir hidupnya. Maka dalam kitab Hidayatul Haq baik menyebutkan bahwa di zaman kelanggengan suatu sarana agar dapat naik ke surga haruslah naik buruk atau burung merak. Demikian tadi hanyalah merupakan perumpamaan saja. Buruk artinya orang dapat masuk hati orang lain, membuat hati orang lain senang. Itulah merak hati. Bab 10 tempatnya iman, tauhid, dan makrifat. Adapun letak iman di dalam eneng, letak tauhid dalam ening, letak makrifat dalam enget.
Arti Jalal, Jamal, Kahar, dan Kamal adalah sebutan Tuhan dalam 4 bab, yaitu Tuhan yang Maha Suci itu bersifat Jalal, artinya besar. Yang besar itu zatnya karena dapat meliputi seluruh alam. Tuhan yang Maha Suci itu bersifat Jamal, artinya bagus. Yang bagus itu sifatnya, bukan pria, bukan wanita, juga bukan banci. Tidak ada asal, tidak ada tempat, tidak juga hidup, dan tidak mati. Mustahil tidak ada, pasti adanya. Tuhan yang Maha Suci bersifat Kahar, artinya Maha Kuasa, itu namanya. Tidak menggunakan nama siapa-siapa, hanya gaibnya zat Allah. Tuhan yang Maha Suci itu bersifat Kamal, artinya sempurna. Yang sempurna itu af'alnya, dapat menggelar dan menciptakan seketika dari kuasanya tanpa mengalami kesulitan. Maka diibaratkan zat Allah itu karena besarnya hingga meliputi yang menyaksikannya. Bab 11, pria dan wanita yang sejati. Yang bernama roh Idolfi itu adalah roh wanita tetapi berada pada pria. Wanita itu rohnya adalah Roh Kudus yang sebenarnya adalah roh pria yang berada dalam wanita. Yang disucikan dalam jinem, bertempat dalam junub, maka dapat membangkitkan keinginan sendiri-sendiri. Karena rohnya wanita dipakai pria, sebaliknya rohnya pria dipakai wanita. Karena rasa kangen akan menarik rohnya masing-masing, tetapi akhirnya timbullah persenggamaan yang dinamakan lambang sari, yang akibatnya dapat mewujudkan suatu wujud. Maka dinamakan senggama, artinya hanya satu yang benar, atau saresmi artinya bercampurnya ari menjadi satu hingga masing-masing mendapatkan kepuasan. Karena dikabulkan oleh Tuhan akan menjadi bapak atau ibu, maka bagi mereka yang dapat menandai terjadinya suatu sebelum senggama, dapat pula mengetahui macam apakah anak yang akan terlahir nanti. Misal dalam 35 hari sepasang suami istri tadi yang mempunyai keinginan seks terlebih dahulu siapa? Ada rasa kangen terlebih dahulu. Bila menjelma biji maka akan terlahir laki-laki apabila sang suami yang terlebih dahulu. Tetapi keadaan ini harus berimbang dalam batin, sama merasakan puas. Karena kalau tidak menyatu dalam rasa dan pikiran maka akan lain jadinya. Adapun cacat wujud lainnya. Cacat karena ketidakseimbangan kemauan suami istri dalam senggama adalah sebagai berikut. Bila merasa kecewa dalam hati, tidak senang dalam bersenggama, di kemudian hari akan timbul watak pada si anak sering kecewa, bahkan dapat pula mendatangkan selalu susah seumur hidupnya. Bila perasaan tidak senang atau marah tetapi hanya di batin saja, akan terlahir anak yang pemarah, senang berkelahi, bahkan dalam hidupnya akan mengalami kerugian. Bila dalam bersenggama ada salah satu yang kurang jujur, maka begitu lahir. Apabila suami yang tidak jujur, maka anak perempuan senang berbohong atau tidak jujur, dan sebaliknya. Adapun suami istri harus saling mengisi, menghormati, membutuhkan istri, tidak boleh memperlihatkan nafsunya, dan suami memperhatikan gelagat istrinya. Sekiranya sehari itu tidak terjadi apa-apa, tidak pula ada perasaan susah dari keduanya. Suatu tanda bahwa pada saat itulah Tuhan akan menurunkan wiji wijanging sasami, artinya adalah manusia pilihan atau trimurti. Bab ke-12 mengenai keadaan kematian. Keadaan kematian bagi mereka yang sering berbuat dosa atau kesalahan dengan yang diterima atau tanpa dosa dalam kematian, membagi-bagi keadaannya dalam alam kematian. Setiap orang pasti akan berbeda dalam menghadapi kematian karena salah dalam fikirnya ketika mengalami sakaratul maut. Hidup ini berbeda-beda ciptanya, ada yang membantah dan menantang adanya kematian dengan mengandalkan ilmunya. Ada pula yang malah menyingkirkan ilmunya, hanya menyerah kepada Tuhan. Orang yang bodoh dapat diterima juga ada karena hanya mengandalkan pada sifat lugu dan jujurnya saja. Ada juga bodoh yang terjerumus, bahkan banyak juga orang bodoh malah memberi contoh karena enggan disebut bodoh. Maka dalam kematian ada sebutannya. Yang pertama dinamakan kasunyata ningpati. Hanyalah menetapi sebutan saja, hidup pasti mengalami mati. Artinya hanyalah nama tempatnya, ajal ulihan atau mati kembali. Yang kedua dinamakan
padanging pati, artinya mengetahui tanda-tanda dari zat Tuhan, maka dapat sampai pada kenyataannya, jadi dapat mengatur keadaannya. Yang ketiga, pepe tenging pati, artinya hilang tanpa mengetahui berakhirnya hidup, berarti tidak mengetahui keadaannya sendiri. Yang keempat, pagaweaning pati, artinya hanya mati biasa, jadi tidak mengetahui dalam keadaan gerak dan keadaannya kaula Gusti. Yang kelima, ruanging pati, artinya kematian yang hanya menerima kasih sayangnya, jadi hanya menerima nikmatnya Zatullah saja. Yang keenam, rasaning pati, adalah mereka yang sudah percaya dengan keterangan dari sang guru, tempatnya sudahlah pasti. Yang ketujuh, purbaning pati, yang sudah diaku sebagai rasanya zat, berada dalam hidayatullahu, tetap langgeng, tidak ada perubahan di kemudian. Yang kedelapan, pastining pati, artinya bagi mereka yang sudah memenuhi suratan dalam lauhil mahfuz, jadi sudah sesuai garis patinya. Yang kesembilan, jalaraning pati, artinya yang lugu karena kehendak Tuhan, jadi dapat menyatu dengan Zatullah di alam akhirat. Yang kesepuluh, anganggo sihing pati, artinya yang dirasakannya hanyalah pada musnahnya badan, hanya Zatullah yang mengadakan karena tidak berdosa. Yang ke-11, marganing pati, artinya yang sudah mengetahui jalannya, maka dapat langsung masuk ke dalam hidayatullah yang akan menemui kelanggengan di akhirat. Yang ke-12, pilungguhing pati, artinya menjalani petunjuk Allah akan mencapai keselamatan di akhirat dan mencapai kesempurnaan. Yang ke-13, pinangihing pati, artinya bertawakal, berpasrah diri kepada Tuhan, dapat dekat dan masuk ke dalam hidayatullah karena yang begini tidak berharap, hanya mengutamakan jalannya takdir. Yang ke-14, enggoning pati, artinya menunjukkan perbuatan zat yang sempurna, sempurnanya sifat langgeng, hanya terdapat pada kebenaran ilmu, ini sempurna menjadi pesertanya nafi jinis. Yang ke-15, sesandaning pati, artinya adalah yang sudah melaksanakan semua petunjuk guru, menjalankan laku jujur dalam hidup dan dalam kematian sudah tidak punya rasa takut, bahkan sudah dapat membedakan buruk dan baik, juga mengetahui awal dan akhir. Sebanyak ini keadaan kematian diakibatkan terjadinya karena adanya dosa. Dari cara kita memusatkan pikiran walaupun sudah diberi petunjuk, namun pada saatnya akan banyak gangguannya, yang sebenarnya hanyalah terletak pada zat saja. Padahal yang dinamakan ilmi itu adalah pengetahuan, yang maksudnya ketahuilah dalam kehidupan hingga kematian. Awal penyebab kematian karena kurang teliti dalam suatu perbuatan dan meneliti suatu kejadian. Datangnya susah disebabkan adanya kegembiraan. Asalnya lupa karena tidak mengetahui tujuan hidupnya. Padahal manusia sebenarnya dapat langgeng tanpa mengalami perubahan, hanya selamat tanpa menderita, hidup terus tanpa mati. Dengan suatu bukti bahwa manusia itu dengan umat lainnya berbeda sendiri, maka dinamakan manusia. Itu artinya insan, urusan atau pilihan. Saksinya kalau khalifah yang diakui sebagai rasanya zat Allah, artinya hanya satu belaka. Tuhan itu dalam sifat hidupnya adalah manusia. Suatu bukti kalau manunggaling kaula Gusti yang dapat menguasai, memerintah dan menghukum di dalam alam raya seluruhnya. Oleh karenanya menjadi suatu kenyataan bahwa Tuhan tidak dapat melihat tetapi tidak buta, tetapi melihat dari mata kita. Tuhan tidak mendengar tetapi tidak tuli, karena mendengar lewat telinga kita. Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa tetapi tidak bodoh. Segala yang diperbuatnya menggunakan af'al kita, maka dapat menciptakan seluruh dunia seisinya dalam waktu seketika. Bab 13, manusia terdiri dari 4 anasir. Dalam kitab Ma'lumatul Luhiyah dan kitab Hidayatul Khaliq menjelaskan bahwa manusia berasal dari 4 unsur. Yang pertama berasal dari sarinya tanah, tetapi bukan tanah yang kita pijak ini. Yang kedua berasal dari api, tetapi bukan api yang dipergunakan untuk membakar. Yang ketiga berasal dari angin, tetapi bukan angin yang mendesau itu. Dan yang keempat berasal dari air, tetapi bukan air yang meluap mengalir. Semua ini merupakan lambang saja, maka setelah mempunyai perwujudan lalu mempunyai 7 perkara. Yang pertama hayu artinya hidup, yang kedua masuknya nur artinya cahaya, yang ketiga kemasukan sir artinya cipta,
Yang keempat, kemasukan pula roh artinya nyawa. Yang kelima, kemasukan nafsu artinya angkara murka. Yang keenam, kemasukan akal artinya budi. Yang ketujuh, kemasukan kehendak artinya angan-angan. Itulah wujud zat yang maha agung, sebenarnya nafi yang baik. Maka diibaratkan bahwa napi walaupun dekat tapi tidak bersinggungan, jauh tak terduga jauhnya, dan nafi itu pasti ada, tidak mungkin tidak ada, adanya hanya karena terlihat saja. Jadi kumpulnya Kaula Gusti merupakan dua jadi satu, dan satu belaka. Dan bab yang terakhir dari serat pangracutan ini adalah jenis-jenis wahyu. Pancaran 3 warna pertanda wahyu biasanya pada pukul 3 dini hari. Yang pertama, wahyu nurbuah, artinya wahyunya Keraton Bintoro, dapat menjadi raja Paranpara atau utama, yang mempunyai jiwa terbuka dan wujudnya wahyu, cahaya kemilau bagaikan permata indah. Yang kedua, wahyu kukumah, warnanya bagaikan berlian yang telah digosok, sebuah pertanda telah terbukanya tirai Tuhan dan diperbolehkan menjadi ratu adil yang menguasai Jawa dan dibenarkan untuk menguasai ilmu untuk ke arah kebaikan. Yang ketiga, wahyu wilayah, warnanya bagaikan zamrud bercampur berlian biru yang sangat indah warnanya, sebagai tanda kalau sudah diterima sebagai waliullah, diperbolehkan untuk wewenjangan rahasia Tuhan untuk menyampaikan ajaran Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali. Di channel ini Anda mendapatkan ilmu terlengkap dari ilmu yang disembunyikan oleh para ulama dan wali dan ahli kebatinan Nusantara, yaitu serat pangracutan. Ilmu ini sedikit susah dinalar, butuh pembimbing, dan Anda ulang-ulangi video ini sampai Anda benar-benar paham, karena banyak menggunakan istilah-istilah yang merupakan kiasan-kiasan dari penciptaan manusia hingga kematian. Dan tentunya ini adalah ilmu tingkat tinggi yang bagaimana Anda ketika meninggal menyatu bersama Tuhan. Wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini. Dukung terus channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik lampu merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi. Apabila ada salah kata itu murni dari kebodohan saya sendiri, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.